Oke, langsung aja kita mulai. Jadi kita akan bahas mengenai ileus. Sebenarnya ileus ini ada dua, obstruktif sama paralitik, tapi aku akan langsung bahas dua-duanya. Nah, mengenai definisinya, ileus itu adalah hambatan pasase usus. Nah, untuk etiologinya, seperti yang aku bilang tadi, etiologi yang pertama itu adalah ileus obstruktif. Lalu yang kedua adalah ileus paralitik. Ileus obstruktif itu adalah sumbatan mekanik berupa kelainan struktural yang menghalangi gerak peristaltik pada usus. Lalu, untuk etiologi yang kedua, ileus paralitik itu adalah kelainan fungsional atau terjadinya paralisis gerak peristaltik usus. Selanjutnya kita akan masuk ke gambaran klinik atau gejala yang akan dialami oleh pasien ileus. Untuk yang pertama, itu adalah mual, muntah. Untuk yang kedua, itu tidak bisa BAB ataupun tidak bisa flatus, tidak bisa kentut. Jadi pada pasien ileus ini, hal-hal yang mengenai pencernaan ini memang terhambat jadinya. Yang ketiga, itu adalah nyeri abdomen. Lalu selanjutnya yang keempat adalah distensi abdomen. Distensi abdomen itu dia agak ada penonjolan di bagian perutnya. Lalu yang kelima itu adalah Darmkontur dan Darmstauung. Nah, Darmkontur ini itu adalah bentuk usus yang tampak di inspeksi abdomen. Sedangkan Darmstauung itu adalah gerakan usus yang tampak dari inspeksi abdomen. Gambaran klinis yang berikutnya yaitu adalah bising usus. Itu bisa saja meningkat atau ada high pitch metallic sound dan bisa juga menurun. Nah, untuk yang meningkat ini biasanya terjadi pada ileus obstruktif, sementara yang menurun pada ileus paralitik. Selanjutnya kita lanjutkan ke diagnosis. Untuk diagnosis dari ileus, ini yang pertama adalah dilakukan pemeriksaan labor. Untuk pemeriksaan labornya apa? Kita mencurigai bahwa ada terjadi hipokalemia, karena hipokalemia ini adalah penyebab ileus paralitik. Lalu pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan radiologi. Yang dilakukan adalah BNO 3 posisi. Nah, ini adalah posisi supinasi, tegak, dan juga left lateral decubitus. Nah, yang akan kita temukan itu yang pertama kita harus tahu dulu ini ileus obstruksi yang atas atau bawah. Maksudnya letak tinggi atau letak rendah. Nah, batasnya apa? Yaitu ileocecal junction. Kalau misalnya dia di atas ileocecal junction, itu kayak usus halus gitu, itu berarti letak tinggi. Sementara yang usus besar itu adalah letak rendah. Ini aku masukin foto anatominya. Yang aku lingkarin itu adalah ileocecal junction. Lanjut. Kalau misalnya sudah membesar, dari mana kita bisa tahu itu usus halus atau usus besar? Nah, untuk cara taunya, kita lihat dulu dari ronsen normal. Ronsen abdomen
foto BNO yang normal, aku masukin di sini, itu letak udara itu adanya di gaster sama di kolon. Nah, udara itu biasanya warnanya hitam atau lusen ya. Sementara untuk usus halus itu dia akan berwarna opak atau putih. Selanjutnya kita masuk ke foto yang mana letak tinggi, mana letak rendah. Foto yang di sebelah kiri itu adalah ileus obstruktif letak tinggi. Kenapa? Karena di bagian tengahnya itu ada gambaran lusen, usus halus kan di tengah. Sementara yang di sebelah kanan adalah ileus obstruktif letak rendah. Di kedua ronsen ini, dua-duanya ususnya membesar karena di situ ada sumbatan. Ini adalah dilatasi usus halus. Usus halusnya terisi udara. Sementara yang ini itu adalah dilatasi usus besar. Kelihatan kan beda diameternya tuh. Nah, untuk usus halus dikatakan dilatasi usus halus itu kalau lebih lebar daripada korpus orang dewasa. Untuk dilatasi usus besar itu jika ukurannya lebih dari 5,5 cm. Selanjutnya kita ke temuan-temuan lain yang mungkin ada di ronsen pasien ileus obstruktif. Nah, yang pertama itu bisa kalian lihat ada gambaran seperti tangga. Aku masukin gambar tangga biar tambah inget. Nah, ini dinamakan step ladder sign. Ya, karena bentuknya itu yang kayak tangga. Sementara ada temuan lain yang bisa juga ada, yaitu temuan yang seperti untayan kalung mutiara. Nah, itu udah aku gambarin panah-panah di situ ya. Atau string of pearl. Nama lainnya. Lalu selanjutnya itu bisa juga ditemukan berupa seperti tulang ikan. Kelihatan nggak? Aku gambarin aja di sini ya. Tulang ikannya kayak gini. Nah, ini namanya adalah herringbone sign. Kenapa? Karena ya bentuknya itu seperti tulang ikan herring. Nah, tulang ikan herring tuh kayak gini gambarnya. Selanjutnya yaitu gambar yang keempat. Ini bentuknya seperti biji kopi. Bisa kelihatan nggak biji kopinya? Aku gambarin aja ya di ronsennya. Nah, ini biji kopinya. Nah, mirip banget kan? Nah, sesuai gambarnya ini namanya coffee bean sign. Oke, selanjutnya kita lanjut ke terapi atau tata laksana. Untuk terapinya, yang pertama kita lakukan persiapan. Persiapannya apa aja sih? Kita perbaiki dulu keadaan umum pasiennya. Caranya gimana? Kita lakuin resusitasi cairan. Lalu yang kedua, kita pasang NGT pada pasiennya. Supaya apa? Ini tujuannya untuk mengurangi muntah dan mencegah aspirasi. Dan juga untuk dekompresi. Lalu yang ketiga, kita puasakan pasien. Nah, selanjutnya yang keempat adalah jika ada tanda-tanda infeksi, kita berikan antibiotik spektrum luas lewat IV atau intravena. Lalu selanjutnya yang kedua, itu operasi.
Untuk dokter umum sebenarnya cukup kita lakukan yang persiapan aja, lalu kita rujuk untuk yang operasi. Lalu yang ketiga, pasca operasi. Untuk pasca operasi, yang paling penting untuk dipantau itu adalah pantau cairan dan elektrolit. Kenapa? Karena pasien pasca bedah dari ileus obstruktif ini masih mengalami ileus paralitik. Jadi cairan sama elektrolitnya itu harus tetap dipantau. Kita harus ngecek dia hipokalemia atau enggak. Nah, ini aku stabiloin yang penting-pentingnya. Oke, itu aja dari aku. Kalau ada yang mau kalian tanyain, boleh ditanya di kolom komentar ya.